pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu ustazimu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam bincang-bincang yang kali ini bertema Zero COVID-19 Kabupaten Sitaro, penerima penghargaan BNPB, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Ya pemirsa, pada tanggal 13 Oktober 2020, tepatnya hari Selasa, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau yang biasa disebut sebagai Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, menerima piagam penghargaan pengurangan risiko bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, penghargaan tersebut diberikan pada daerah dengan prestasi pengurangan risiko bencana. Dalam merespon pandemi COVID-19, Kabupaten Kepulauan Sitaro termasuk cepat dalam tindakan pencegahan dengan melakukan screening kepada semua pelaku perjalanan di semua pintu masuk pelabuhan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Sitaro mampu menahan masuknya virus COVID-19 selama 3 bulan awal penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, sebagai bentuk komitmen terhadap warga, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga melakukan pemantauan ketat di seluruh desa atau kampung terkait penerapan protokol kesehatan oleh Satgas COVID-19. Apabila menemukan kasus positif, pemerintah daerah Kepulauan Sitaro bertindak cepat dengan melakukan isolasi di rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mari kita simak kisah selengkapnya karena telah hadir bersama saya di studio Ibu Evangelian Sasingen, Bupati Kepulauan Sitaro. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Sehat selalu ya Ibu. Amin, sehat. Ya, dan telah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Pendeta Rahel Papona MTH. Selamat pagi Ibu Papona. Dan juga ada Bapak Erlan Jaya Salindeho. Apa kabar Bapak Erlan? Ya, salam sehat untuk semuanya ya. Ya, sebagai informasi pemirsa, kondisi studio saat ini telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dengan baik dan kami senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Ibu Eva. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya Ibu atas penghargaan sebagai pimpinan daerah yang dianggap berhasil dalam upaya penanggulangan atau pengurangan risiko bencana. Bu Eva ini sangat inspiratif sekali. Nah, sebelumnya Bu Eva juga sudah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, kemarin Ibu juga baru saja menerima penghargaan dari BNPB. Bagaimana ceritanya Ibu memimpin tim dalam penanggulangan bencana selama ini sehingga bisa meraih penghargaan tersebut? Terima kasih. Jadi, penghargaan yang kami terima adalah bukan semata-mata kerja pemerintah, tetapi kerja dari keseluruhan. Jadi kami dalam penanganan COVID punya gugus tugas yang senantiasa bekerja dengan baik dan sangat kompak. Baik dari TNI, dari Polri, juga Kejaksaan dan seluruh lini yang tergabung di dalam gugus tugas itu sangat kompak dalam bekerja. Juga termasuk masyarakat sangat antusias dalam bekerja sama menangani wabah COVID ini. Bencana apa saja Bu yang dominan terjadi di Sitaro dan antisipasinya seperti apa? Kalau kita di sana punya gunung api yang namanya Karangetang yang sangat aktif. Dan saya 10 tahun ketua PMI, juga ketua penanganan forum penanganan bencana,
Jadi masyarakat sudah diedukasi tentang bagaimana ketika bencana yang selalu terjadi di daerah kami. Dan pada tahun kemarin itu erupsi besar dari yang dulunya tidak pernah aktif, yang puncak tidak pernah aktif. Tetapi pada tahun kemarin awal Februari itu erupsi sangat besar dan jalan dan jembatan juga rusak semua. Dan bersyukur dapat tidak ada korban jiwa. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk merangkul semua pemangku kepentingan sehingga kebijakan daerah ini bisa berjalan dengan baik? Ya, jadi kita lewat sosialisasi dan lewat pendekatan-pendekatan baik secara agama, secara adat, juga langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, saya bersyukur masyarakat di sana sangat tanggap dan sangat mengerti ketika terjadi sesuatu mereka siap. Ya, tentunya juga melibatkan sejumlah tokoh seperti Pendeta Rahel Papona yang juga ikut membantu bagaimana menangani COVID-19 ini. Selamat pagi Pendeta Papona, bagaimana kira-kira Pendeta peran pemangku agama dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah ini? Selamat pagi. Sebagai tokoh agama, pertama-tama tentu kami mendukungnya dalam doa. Mendoakan pemerintah sebagaimana juga tercatat dalam Alkitab bahwa di Roma 13 ayat 4, pemerintah adalah hamba Allah. Dan kami memahami, sungguh percaya bahwa ketika mereka dipilih, ditetapkan, Allah telah menetapkan mereka melakukan tanggung jawab itu. Karena itu, pertama-tama mendoakan mereka. Kemudian bersinergitas dengan pemerintah. Kami terbuka ketika pemerintah meminta kami harus bergumul dalam doa di tempat lokasi. Misalnya terjadi bencana seperti tahun kemarin, erupsi yang luar biasa tetapi tidak memakan korban. Bupati memohon kepada para hamba Tuhan agar dapat berdoa di lokasi dalam tindakan nyata. Itu dilakukan oleh kami para tokoh agama. Kami tetap bersinergitas dengan pemerintah. Seperti itu yang kami lakukan. Ya, tentunya selain tokoh agama juga ada tokoh adat seperti Pak Erlan. Nah, Pak Erlan, ini yang terpenting masyarakat adat memiliki cakupan yang lebih kecil namun pengaruhnya besar. Lalu bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada masyarakat adat di sana? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang pendekatan yang dilakukan kami ke masyarakat, budaya dan adat ini sangat-sangat penting dan berpengaruh besar. Dan apalagi melihat bagaimana peran dari seorang bupati di dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka kami selaku tokoh adat ini turut serta mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati. Sehingga pendekatan-pendekatan ini itu berbuah hasil yang baik, dan kerjasama antara masyarakat dengan budaya, dengan adat, dengan pemerintah itu membuahkan hasil yang sangat maksimal. Ada tantangan tersendiri tidak, Pak? Kalau tantangan tersendiri cuma persoalan sumber daya manusia di kampung-kampung yang sangat terpencil, tapi itu kami mampu atasi lewat peran dari pemerintah kampung, sebab di pemerintah kampung juga terbentuk lembaga-lembaga adat, sehingga peran pemerintah kampung dan lembaga-lembaga adat di kampung atau desa ini sangat memberi hasil yang positif juga untuk mengedukasi masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia untuk mengerti tentang bagaimana penanganan bencana alam maupun COVID-19. Ya, nah kepada Bu Eva khususnya tentang penanganan COVID-19 ini, mengingat Sitaro merupakan kepulauan dan hanya bisa diakses menggunakan kapal, lalu bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, Bu? Ya, terima kasih. Kami sedikit gambaran mengenai daerah kami. Daerah kami adalah kepulauan dan terdiri dari 47 pulau. 47 pulau dan yang berpenghuni 10 pulau. Dan nama Sitaro tersendiri diambil dari 3 pulau terbesar, yaitu Siau, Tagulandang, dan Biaro.
pemerintahan kami baru 12 tahun, pemekaran dari Sangihe yang jumlah penduduknya sekitar 73.000 sekian, tersebar di 10 pulau. Dalam penanganan COVID, karena kami adalah kepulauan maka banyak pintu masuk. 10 pintu masuk yang sering dilakukan karena kami transportasinya lewat Manado. Ya, jadi di setiap pintu masuk semua ada pemeriksaan yang ketat. Waktu awal itu sampai kami menggunakan untuk pelindung karena belum ada APD. Jadi dari tim kesehatan dan lain sebagainya itu menggunakan jas hujan karena kami belum punya APD. Jadi seluruh pintu-pintu masuk sangat ketat dalam pemeriksaan. Lalu bagaimana langkah antisipasi dan pencegahan saat COVID-19 mulai merebak saat itu? Apakah sampai membangun fasilitas pendukung baru agar pencegahan virus corona menjadi lebih optimal, Bu? Ya, jadi kami sejak awal Maret sudah action. Sebelum ditetapkan di Indonesia, Presiden menetapkan bahwa di Indonesia telah ada COVID, kami sudah mulai sosialisasi ke masyarakat. Jadi lewat agama, lewat gereja-gereja, lewat rumah-rumah ibadah, itu sudah mulai. Dan ketika Presiden mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada yang positif, kami membentuk tim gugus. Dan semua bekerja sesuai dengan porsi masing-masing, dan tim gugus bukan hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai di kampung. Kampung juga punya tim gugus masing-masing. Selain tim gugus, kami juga membangun rumah-rumah singgah untuk isolasi. Jadi di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa semua ada. Setiap orang yang masuk ke sana harus diisolasi selama 2 minggu baru bisa ke keluarga mereka. Itu adalah tindakan-tindakan awal kami. Sampai sekarang akhirnya zero COVID ya, Bu? Ya, betul. Luar biasa. Nah, kalau untuk Pendeta Papona, bagaimana pemuka agama memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu bersama kesehatan itu adalah mahal. Iya. Karena itu sebagai tokoh agama dalam memberi pemahaman kepada jemaat tentang pentingnya menjaga kesehatan, gereja menjadi relawan, ya, dikatakan sebagai relawan untuk menyuarakan, ya, corong menyuarakan tentang kesehatan, sebab kembali lagi ke Bible, ya, siapa yang setia dia menikmati keselamatan. Karena itu mari kita setia tetap mengacu pada protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, agar supaya kita dapat menikmati kesehatan dan kita dijauhkan dari COVID-19. Itu yang selalu kami lakukan kepada anggota jemaat agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan itu. Iya. Sementara kalau dari sisi adat, Pak Erlan, apa saja nih langkah-langkah tokoh adat dalam memberikan pemahaman pada anggotanya terkait wabah COVID-19 ini, Pak? Ya, memang di Kepulauan Sitaro, di setiap kampung atau desa itu ada komunitas adatnya, sehingga kami menggunakan komunitas-komunitas adat ini di setiap kampung dan desa ini untuk sosialisasi. Sehingga kami merasakan tidak ada kesulitan untuk mensosialisasi pentingnya kesehatan ini di tengah-tengah masyarakat dalam menangani COVID-19. Iya. Bu, kalau sekarang sudah zero COVID ya Bu, meskipun sudah zero, namun bagaimana dampak COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan warga di sana, Ibu? Walaupun zero, tetapi masyarakat tetap harus dengan protokol kesehatan. Jadi tidak bisa lalai semua dalam aktivitas keseharian protokol kesehatan, terutama di daerah-daerah ramai. Dan untuk pengaruh ke masyarakat, kami di sana aktivitas keseharian adalah petani dan nelayan.
itu pun tetap dalam protokol kesehatan. Apabila keluar rumah ataupun di dalam rumah ketika merasa tidak enak badan, maka wajib pakai masker. Untuk aktivitas masyarakat masyarakat sendiri, memang secara langsung ya sangat berpengaruh, tetapi tidak seberapa karena kami adalah daerah kepulauan, dan apabila semua dijalani dengan protokol kesehatan maka kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah Bu, saya juga pengen tahu nih, kalau di Jakarta mungkin ada istilah PSBB gitu ya Bu. Nah kalau di Sitaro ini menggunakan istilah PSBB atau barangkali ada istilah lain Bu? Kalau kita di sana tidak PSBB, tetapi pada kasus-kasus yang kemarin hanya satu-satunya kita di sana adalah klaster pasar. Sesudah kita siru selama 3 bulan pada awal-awal akhir Mei, itu ada yang positif, dan yang paling banyak akhir Juni itu klaster pasar. Dan ketika ditemukan ada yang positif, pasar itu saya tutup. Jadi kita bekerja sama dengan tim gugus semua, pasar kita tutup dan disterilkan. Semua disterilkan, dan yang positif itu satu kelurahan itu di tracing. Yang positif, yang reaktif semua kita tampung di rumah singgah dan menunggu hasil swab dari provinsi. Itu semua selama diisolasi dibiayai oleh pemerintah. Oleh sebab itu ketika semua kita blok, daerah yang positif kita blok, maka tidak menyebar lagi sampai sekarang. Nah, kalau saat ini sudah zero, tapi mungkin Ibu bisa bercerita bagaimana strategi-strategi pendekatan terhadap masyarakat supaya ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya, terutama untuk mengatasi COVID-19 ini. Iya, jadi walaupun zero, seperti tadi saya sudah katakan, tetap kita harus waspada. Tetap kita harus waspada, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Pendeta. Untuk izin ibadah ada batasannya. Jadi yang beribadah itu hanya 40% dari jumlah jemaat. Dan sebelum rumah ibadah dibuka, itu ada instruksi-instruksi yang wajib dipatuhi oleh gereja. Jadi nanti dari gereja dan juga masjid melaporkan ke tim gugus kesiapan dari rumah ibadah tersebut. Dari tim kami akan turun memeriksa apakah yang diwajibkan, yang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi itu sudah siap belum. Kalau sudah siap baru diizinkan. Jadi tetap walaupun kami dalam posisi 0, protokol kesehatan tetap jalan dengan baik dan semua diperketat. Terkadang mungkin ada masyarakat yang masih membandel gitu ya Bu ya, tidak menurut dengan protokol kesehatan. Nah, ini tipsnya bagaimana kalau di sana Ibu? Bagaimana masyarakat di Sitaro bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik sehingga akhirnya bisa zero COVID-19? Bersyukur masyarakat saya sejak awal sudah diedukasi, sudah diberikan pengertian, sudah sosialisasi dengan baik. Jadi rata-rata sangat mengerti dan memprotek diri masing-masing. Saya suka katakan kepada masyarakat bahwa kita hidup saling mencurigailah bahwa dia ada virus, saya juga ada virus. Saya tidak mau terjangkit dan saya tidak mau menjangkiti, supaya semua saling protek diri, jangan sampai kita kena, karena kita kan daerah kepulauan, fasilitas-fasilitas kesehatan juga sangat terbatas, jadi semua harus saling protek. Jadi jarang sih ditemukan yang tidak memakai masker dan lain sebagainya, jarang. Nah, kalau untuk tadi Ibu juga sempat cerita ya, ada penutupan akses jika ditemukan salah satu kasus COVID-19. Seberapa banyak juga proses tracing dan testing kepada masyarakat di sana? Apakah masih masif dilakukan? Ya, jadi seperti tadi, ketika ada orang masuk, kita tetap dalam pengawasan. Memang sekarang karena sudah mulai bebas, sudah mulai dibuka, jadi setiap orang yang masuk langsung ke desa-desa. Kalau dulunya tidak bisa. Dulunya setiap orang yang masuk semua harus di rumah singgah. Tetapi sekarang sudah diperkenankan langsung ke rumah mereka, tetapi dalam pengawasan ketat.
Jadi harus mengisi data semua, dia tinggal di mana dan lain sebagainya. Dan apabila ada gangguan kesehatan, maka tim kesehatan kami langsung turun. Diperiksa dan lain sebagainya. Apabila ada kecurigaan, maka akan diisolasi. Baik, saya ingin dengar juga nih cerita dari Pak Erlan sebagai tokoh adat. Pak, apakah ada kendala yang ingin disampaikan kepada Ibu Bupati nih terkait dengan penanganan COVID-19 terutama untuk masyarakat adatnya nih? Ya, makasih. Saya pikir Ibu Bupati sudah sangat maksimal dan pendekatan yang dilakukan ke gereja, ke masyarakat adat sudah cukup baik. Mungkin ke depan dari Ibu Bupati tinggal memperbanyak lagi pengadaan untuk masker. Sebab kalau pengadaan masker atau hand sanitizer itu agak lemah, mungkin akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah sudah agak lemah dengan pengadaan itu. Tapi dengan mempersiapkan itu secara terus-menerus, berarti secara langsung kita sudah mengedukasi masyarakat, sekalipun posisi di Kabupaten Citaro itu sudah zero, tapi pengadaan alat-alat kesehatan ini sangat penting terus dapat dilakukan. Baik, terima kasih Pak Erlan. Itu masukan Ibu dari tokoh adat dan juga Pendeta Papona yang sudah menyampaikan tadi. Nah, sekarang Ibu sedang memegang apa ini, Ibu? Ibu boleh diceritakan bagaimana rasanya Ibu bisa mendapatkan penghargaan ini? Ini piagam penghargaan yang tadi tanggal 13 kami terima. Ini adalah piagam penghargaan untuk seluruh rakyatku yang ada di Citaro. Berkat kerjasama, berkat kebersamaan kita sehingga kita peroleh piagam penghargaan ini. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada seluruh rakyatku yang ada di sana. Apa yang kita peroleh berkat dari kerjasama dan kebersamaan kita. Semoga tetap terbina ke depan agar sampai COVID ini berakhir, tidak ada lagi yang akan terjangkit di Citaro. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Ibu. Semoga ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain ya Ibu untuk bisa terus giat untuk melawan COVID-19. Dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih Pendeta Papona dan terima kasih juga untuk Bapak Erlan sudah bergabung. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.